Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Akmarina dengan NPM 419222006, Prodi Teknik Sipil B2 Universitas Widyatama. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pelaksanaan perkerasan jalan. Ada perkerasan lentur, adalah perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapis permukaan, serta bahan berbutir sebagai lapisan di bawahnya, sehingga lapisan perkerasan tersebut mempunyai kelenturan yang dapat menciptakan kenyamanan saat kendaraan dalam melintas di atasnya. Komponen perkerasan lentur diantaranya tanah dasar, lapisan pondasi, lapis pondasi, dan lapis permukaan. Kelebihannya, biaya awal konstruksi lebih rendah, biaya bisa langsung berfungsi tanpa menunggu lama, perjalanan yang lebih mulus dan nyaman untuk kendaraan, pelaksanaan pembangunan yang tidak begitu sulit, biaya perbaikan lebih murah, cocok untuk badan jalan yang belum stabil. Kekurangannya, kurang tahan terhadap beban berat, umur relatif pendek, biaya pemeliharaan yang tinggi. Lalu ada perkerasan kaku, jenis perkerasan jalan yang menggunakan beton semen sebagai lapisan permukaan utama. Beton memiliki sifat kaku dan kuat, sehingga perkerasan jenis ini lebih tahan terhadap beban kendaraan berat dibanding dengan perkerasan lentur yang menggunakan aspal. Komponen perkerasan kaku ada lapis permukaan, lapis dasar, lapisan pondasi, dan lapisan tanah dasar. Proses pembuatan jalan dengan perkerasan lentur atau aspal ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pembuatan lapisan pondasi, pekerjaan lapis permukaan, pekerjaan finishing dan marking, yang terakhir pembersihan dan serah terima jalan. Lalu ada proses pembuatan jalan dengan perkerasan kaku, ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pembuatan lapisan pondasi, pemasangan tulangan dan backcasting, penuangan beton, pembuatan sambungan, pekerjaan carling, pekerjaan finishing dan marking, pembersihan dan serah terima jalan. Lalu ada perkerasan komposit, jenis perkerasan yang menggabungkan perkerasan kaku dan perkerasan lentur dalam satu sistem. Komponen perkerasan komposit, perkerasan aspal di atas beton ada lapisan permukaan, lapisan peralihan, lapisan dasar, dan lapisan tanah dasar. Untuk perkerasan beton di atas aspal, lapisan permukaan, lapisan peralihan, lapisan dasar, dan lapisan tanah dasar. Ada jenis-jenis perkerasan komposit. Yang umum digunakan perkerasan aspal tipis di atas beton, perkerasan aspal tebal di atas beton, dan perkerasan beton di atas aspal. Keunggulan perkerasan komposit menggabungkan keunggulan beton dan aspal, mengurangi permasalahan refleksi retak, lebih ekonomis dibanding membangun perkerasan baru, lebih tahan terhadap kondisi ekstrim, mengurangi kebisingan, dan meningkatkan kenyamanan berkendara. Untuk kekurangan perkerasan komposit, lebih kompleks dalam perencanaan dan konstruksi. Jika tidak dirancang dengan baik, bisa mengalami refleksi retak, dan biaya awal lebih tinggi dibanding perkerasan tunggal. Lalu ada persyaratan pondasi jalan, terdiri dari lapisan yang harus memenuhi standar tertentu agar dapat mendukung beban lalu lintas dengan baik. Persyaratan utama pondasi jalan, sifat mekanis dan fisik material, lalu jenis lapisan pondasi dan standar material pondasi. Ada uji-uji lapis pondasi selama pelaksanaan perkerasan jalan, sebelum dan selama proses pekerjaan untuk memastikan kualitas lapisan pondasi.
Berikut beberapa uji utama: uji gradasi agregat, uji kepadatan, uji CBR, uji kuat tekan bebas, uji kadar air dan uji plastisitas tanah, uji ketahanan aus, uji daya dukung dengan dynamic confentrometer. Lalu ada karakteristik agregat dalam perkerasan jalan. Berdasarkan ukurannya ada agregat kasar, agregat halus, dan filler. Berdasarkan sumbernya ada agregat alam dan agregat buatan. Berdasarkan bentuk dan tekstur permukaan ada agregat bulat bersudut. Dan sifat dalam perkerasan jalan, sifat fisik dan sifat mekanik. Lalu ada sifat kimia, ada proses produksi agregat, diperoleh dari tambang batuan atau sungai dan melalui beberapa tahap. Lalu ada pengujian agregat. Contoh penggunaan agregat dalam perkerasan jalan ada pada lapisan pondasi bawah, pondasi atas, dan lapisan aspal beton. Jenis-jenis aspal berdasarkan sumbernya, berdasarkan bentuk dan konsistennya. Berikut karakteristik aspal yang sifat utama yang menentukan kualitasnya. Ada kekentalan, daya rekat, elastisitas, titik lembek, titik nyala, stabilitas termal, ketahanan terhadap air. Lalu ada pengujian sifat fisik aspal, pengujian penetrasi, pengujian titik lembek, ductility, viskositas, flash point, fire point, plus unheating, solubility, dan Dakota. Jenis retak, distorsi, deformasi, kekerasan pada jalan, dan cara mencegah atau memperbaikinya. Jenis retak: retak buaya, retak memanjang dan melintang, dan retak refleksi. Lalu ada jenis distorsi, gelembung dan gundukan, ada jenis deformasi amblas dan luruh, ada jenis kekasaran lubang. Lalu ada faktor penyebab kerusakan jalan, diantaranya beban lalu lintas berlebihan, kualitas konstruksi buruk, faktor cuaca dan lingkungan, sistem drainase yang buruk, kurangnya pemeliharaan. Lalu ada pemeliharaan jalan, pemeliharaan rutin, berkala, dan pemeliharaan darurat. Sekian dan terima kasih yang dapat saya jelaskan untuk teknik perkerasan jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.